Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran PKN. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan dan selamat belajar. Oke, pada pertemuan kali ini di PPKN kelas 8 kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini saya menjadikan 3 poin. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang terakhir, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadikan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Secara bersamaan dan tersirat, Pancasila juga mempunyai makna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Supaya kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menjalankan Pancasila secara konsekuen dan murni, maka kita harus tahu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Untuk yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Sejak diberlakukannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tidak ada rakyat Indonesia yang menyangkal, melainkan setuju terhadap ketetapan tersebut. Atas pengakuannya tersebut, maka dasar hukum Pancasila diangkat sebagai dasar negara Indonesia, dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR RI nomor 18 MPR tahun 1998 dan Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Adapun yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap kali upacara bendera yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun sekolah pasti akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan semata-mata untuk mengingatkan kepada generasi muda tentang rasa syukur bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Nah, pembukaan undang-undang juga memberi penekanan bahwa selain sebagai dasar negara bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai falsafah negara dan ideologi negara. Dicantumkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan Pancasila sah secara yuridis konstitusional dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Adapun yang kedua, yang sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 18 tahun 1998. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, ketetapan MPR RI nomor 18 ini memperkuat kedudukan Pancasila yang sudah ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Untuk yang ketiga adalah ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Pada pasal 1 memberikan gambaran kepada seluruh komponen bangsa bahwa sumber hukum Indonesia adalah Pancasila. Sebagai tambahan saja buat kalian, pada pasal 1 terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Dan yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu pada pasal 2 tertulis bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pada undang-undang ini juga menerangkan tentang tata cara pembahasan pembuatan peraturan undang-undang. Pembuatan undang-undang tidak boleh melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pandangan hidup adalah suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman, di mana dengan aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai yang dicita-citakan. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat yang majemuk. Sebagai kata lain atau dalam arti lain, Pancasila adalah sebagai alat untuk petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Adapun ciri khas atau cara hidup bangsa Indonesia adalah budaya ketimuran, bukan budaya dari kebaratan. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Muhammad Yamin saat menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Menurutnya, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang-pulang kebudayaannya Timur. Kemudian, pandangan hidup yang sesuai dengan Pancasila diharapkan akan menjaga marwah, harkat, dan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Adapun poin yang ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelumnya, kaidah tertinggi menjadikan Pancasila sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arti dari Pancasila sebagai pandangan hidup yakni Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila yang ada dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena sila-sila tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Pancasila sendiri memiliki fungsi sebagai pandangan hidup, ideologi negara, dan sesuatu yang mengikat. Pancasila sebagai dasar negara berperan besar dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan di dalam sila Pancasila. Adapun dalam sila Pancasila tersebut, kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi nomor WA Bu Ida yang ada di grup kalian masing-masing ya. Terima kasih.